Kasus pemuda asal Aceh yang diduga dianiaya dan dibunuh oleh oknum anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres dan sempat meminta uang tebusan 50 juta rupiah. 3 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni oknum Pas Pampres berinisial RM dan 2 anggota TNI. Atas kasus ini Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun murka dan meminta tersangka dihukum mati. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan agar anggota yang terlibat penganiayaan terhadap seorang warga Biren Aceh hingga tewas dihukum berat atau maksimal hukuman mati. Hal ini disampaikan melalui Kapus Pen TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono saat dihubungi tim CNN Indonesia.com Senin pagi. Ia pun memastikan akan terus mengawal kasus ini. Komandan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdubey Anwar menyatakan bukan hanya 1 anggota, melainkan 3 anggota TNI diduga terlibat dalam kasus ini yang salah satu diantaranya anggota Pas Pampres. Kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Motif tersangka menganiaya korban sampai tewas hingga kini masih menjadi pertanyaan. Namun ibu korban mengungkapkan sempat dimintai uang 50 juta rupiah oleh tersangka pelaku dan jika tidak dipenuhi anaknya akan dibunuh. Lu usaha malamnya lu minta apa yang anak lu baik ni pohle lu lagi. Seud awaknya menyuhana ni kirim peng ju malamnya anak ron lumpuh mati lontik langkrung. Putus mati HP. Sebelumnya ramai beredar di media sosial korban bernama Imam Mashkur 25 tahun warga asal Biren Aceh dianiaya oleh orang yang diduga anggota Pas Pampres di Jakarta hingga tewas pada Jumat 25 Agustus. Korban meminta anggota keluarganya uang 50 juta rupiah agar tak disiksa. Sabtu sore, jenazah korban telah tiba di kampung halaman di Desa Monkelayu, Aceh dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia. Imam Mashkur warga Biren Aceh yang diduga dianiaya dan dibunuh anggota TNI serta Pas Pampres ternyata merupakan seorang penjaga toko kosmetik di Rempoa, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Sementara ibu korban berharap agar kasus tewasnya Imam diusut tuntas dan pelaku dihukum setimpal. Halo? Wan. Di toko kosmetik di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan inilah Imam Mashkur, pemuda 25 tahun asal Biren Aceh, dibawa paksa oleh sekelompok orang tak dikenal yang diduga anggota Pas Pampres pada 12 Agustus lalu. Senin siang, toko kosmetik berukuran 3x4 itu kini nampak tutup. Sejumlah warga yang berdekatan dengan toko milik korban memilih bungkam dan tak berani bicara banyak. Ketua RT setempat menuturkan saat kejadian korban tengah menjaga tokonya seorang diri. 2 pria yang mirip dengan anggota TNI tiba-tiba datang. Selang beberapa menit, korban dengan kondisi tangan terborgol dibawa naik minibus yang di dalamnya terdapat beberapa pelaku lainnya. Sejak saat itu, pria Aceh yang baru beberapa bulan mengontrak di lokasi dan mengadu nasib sebagai penjual kosmetik itu tak lagi terdengar kabarnya. Pak itu kan karena awalnya memang dia bilang mau buka usaha kosmetik. Ternyata lama-lama kemudian ada selentingan bahwa dia tuh menjual narkoba. Obat ilegal mungkin Pak ya? Ya, nah kemudian dia ada beberapa minggu kemarin ya ada yang ngabarin bahwa yang jual kosmetik itu ditangkap. Sementara itu, suasana berkabung masih kental terasa di rumah korban di Desa Monkelayu pada Senin malam. Fauziah, ibu korban, mengaku sangat terpukul. Ia tak pernah menyangka niat Imam merantau mencari rezeki harus berakhir tragis. Fauziah pun menceritakan kronologi kejadian yang menimpa anaknya itu. Ketika itu Imam sempat menelepon keluarganya memberitahukan ia sedang dalam sekapan penculik. Imam meminta keluarga untuk segera mengirimkan uang 50 juta rupiah agar tidak disiksa lagi. Halo?
Wan. Dalam keadaan gundah pada Sabtu 19 Agustus lalu, Fauzia dan keluarganya terbang ke Jakarta untuk mencari keberadaan anaknya. Hingga akhirnya pada Rabu 23 Agustus, Fauzia mendapatkan kabar anaknya telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jenazah Imam tergeletak di dalam sebuah kali. Minta urusan video lewat suara yang handphone lagi disiksa suruh dia buang, makanya kami tahu. Sudah hancur perasaan seorang ibu tengok anak disiksa. Menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, yang dari keluarga nggak ada maaf. Fauzia berharap agar kasus tewasnya Imam diusut tuntas dan pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal. Tim Liputan CNN Indonesia.